Biksu kecil yang dibekukan selama 100 tahun ini menjadi penyihir terkuat di zaman kuno. Dia mahir dalam semua 4 jenis sihir, air, tanah, api dan udara. Hanya mengangkat tangannya untuk memanggil gelombang setinggi langit. Mengalahkan musuh dan membuat mereka lari berbondong-bondong. Itu karena dia bukan orang biasa. Tapi avatar yang diturunkan dari legenda. Bisa mahir 4 elemen sekaligus. Menjaga perdamaian dunia di bawah bimbingan Dewa Naga. Selain biksu kecil, ada 4 suku besar kuno di dunia. Memegang 4 jenis elemen air, tanah, api, udara, masing-masing. Tapi setelah 100 tahun, avatar menghilang secara misterius. Hari itu, 2 bersaudara dari suku air sedang berburu di lapangan es. Es tiba-tiba mulai retak. Bola es raksasa yang ada di bawah tiba-tiba muncul di depan mereka. Sepertinya ada sosok manusia di dalam. Saudari yang sangat berani pergi untuk menghancurkan bola es untuk melihat. Hasilnya adalah semburan udara yang kuat yang menghempaskannya puluhan meter. 1 detik kemudian, cahaya menyilaukan keluar dari bola es. Ketika kedua bersaudara itu tenang kembali, bola itu telah berubah menjadi lubang raksasa. Di dalamnya ada anak laki-laki dan binatang suci terbaring di sana. 2 orang membawa bocah yang sekarat itu kembali ke suku mereka. Setelah dirawat, bocah itu dihidupkan kembali. Dari bocah itu, mereka tahu bahwa ternyata ketika dia meninggalkan rumah, dia terkena badai, sehingga dia membeku di laut. Pada saat ini, di luar, tiba-tiba tentara suku api bergegas masuk. Mereka menangkap semua anggota keluarga suku air. Salah satu tentara melihat tanda aneh di kepala biksu kecil dan membawanya ke depan pemimpin. Dia adalah pangeran suku api. Suku api ingin menggunakan kekuatan avatar untuk menguasai seluruh dunia. Jadi mereka selalu mencari keberadaan avatar. Setelah melalui serangkaian tes, sang pangeran menegaskan bahwa dia adalah avatar yang turun ke bumi. Merasakan bahaya mendekat, dia segera menggunakan sihir gelombang udara untuk melarikan diri keluar. Setelah mengalahkan penjaga, dia mengendalikan layang-layang untuk terbang sampai berkumpul dengan 2 saudara suku air yang datang untuk membantukannya. Karena untuk mencari kekuatan melawan suku api, mereka bertiga pergi ke kuil suku udara tempat ia biasa berlatih. Tetapi menemukan bahwa kuil yang dulu ramai sekarang telah kosong. Dia pikir mereka mungkin berada di tempat suci untuk berdoa. Bersemangat berlari ke sana. Akibatnya, melihat sisa-sisa berserakan di mana-mana. Baru sekarang dia menyadari. Dalam 100 tahun dia dibekukan. Suku api mengejar dan membunuh semua saudaranya. Dalam keputusasaan, dia tiba-tiba melayang di udara. Setelah matanya menjadi putih cerah, dia jatuh ke dalam ilusi. Di sana, ada naga dewa yang menunggunya. Untungnya, adik perempuan dari suku air terus memanggilnya untuk membuatnya sadar kembali. Lalu dia mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya biksu kecil itu terjebak dalam es selama 100 tahun. Selama waktu itu, ambisi suku api berkembang dari hari ke hari. Jadi mereka terus-menerus berperang melawan 3 suku lainnya. Suku udara kehilangan avatarnya sehingga mereka dimusnahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, suku bumi dikalahkan. Dipaksa menjadi budak. Dan suku air karena medan yang terpencil dan iklim yang keras. Jadi mereka masih aman untuk saat ini. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke wilayah suku tanah. Di sini, mereka bertemu dengan seorang gadis yang sedang diburu oleh suku api. Saudari dari suku air yang baik hati segera turun tangan untuk membantu. Dia awalnya bermaksud menggunakan sihir untuk mengusir para prajurit. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja membekukan kakaknya. Tapi ini tidak mempengaruhi biksu kecil. Hanya melihatnya berdiri dengan postur siap. Pasir kuning di bawah kakinya langsung naik. Dia baru mengangkat tangannya ketika 2 prajurit suku api dibuang jauh. Menyadari bahwa tidak mudah untuk menghadapinya. Suku api bersiap untuk melampiaskan amarahnya pada suku tanah. Api yang berapi-api terbang lurus ke arah mereka. Tanpa diduga, pada saat ini dinding bumi tiba-tiba muncul dari tanah. Dan memblokir pukulan fatal ini. Jadi orang-orang dari suku tanah disiksa dan menderita. Sekarang kemunculan avatar telah membuat mereka melihat harapan kebangkitan suku tanah. Setelah memukul mundur tentara suku api, suku tanah untuk mengucapkan terima kasih mengeluarkan gulungan mistis. Saudara dari suku air membuka gulungan untuk melihat.
Gulungan ini adalah sihir rahasia suku air yang telah lama hilang. Sekarang tanggung jawab menyelamatkan dunia telah jatuh di pundak biksu kecil itu.